Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah sesi pertama dari angkringan diskusi daring dari Sonjo, yaitu disebut dengan Sonjo Angkringan. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Jadi saya akan mendiskusikan ini, kira-kira memberikan paparan 15 menit, lalu kemudian kita akan teruskan dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin lebih banyak tanya jawabnya nanti, karena banyak hal yang sebenarnya seringkali sulit untuk difahami mengapa gerakan seperti ini bisa berjalan meskipun hanya dengan menggunakan WA group misalkan. Baik, kita mulai ya. Jadi ini adalah, saya akan masuk ke slide. Jadi ini adalah membangun gerakan di daerah melawan COVID. Nah, kita mulai dari pendekatan ini. Nah, mengapa ini kita masuk ke apa yang dikatakan Sun Tzu? Karena sebenarnya dalam kondisi saat ini kita betul-betul dalam kondisi perang. Mengapa kok bisa dikatakan kondisi perang? Ya karena semuanya membutuhkan penanganan cepat, masalahnya bergerak demikian cepat, dan kita juga harus bereaksi cepat kalau kita tidak ingin kalah. Yang saya katakan tidak ingin kalah itu artinya adalah bahwa kita harus cepat bertindak untuk meminimalisasi potensi masalah yang ada. Jadi kalau kita balik lagi di sini, apa yang dikatakan oleh Sun Tzu yaitu adalah perannya adalah jelas. Sun Tzu mengatakan, if you know your enemies, you know yourself, you will not be in peril in 100 battles. Artinya adalah kita harus tahu diri kita siapa, kita tahu lawan kita. Maka itu yang akan membuat kita bisa memenangkan setiap kali perang. Nah, problemnya adalah ini yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia kita kecenderungannya yang ada di balik bawah itu. Kita nggak tahu lawan, kita bahkan tidak tahu diri sendiri. Sehingga ya seringkali yang terjadi gagap-gagap seperti ini. Kenapa saya bisa mengatakan kita nggak tahu diri sendiri? Ya mohon maaf, Indonesia nanti Mas Yani bisa Indonesia itu sejak merdeka sampai sekarang belum pernah punya yang namanya belum pernah punya yang namanya single identity number. Kita nggak punya itu. Padahal di negara-negara bagus ya, mereka sudah punya banyak hal yang ada di sana. Jadi ini yang akan kita diskusikan. Nah, jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita yang berada di posisi yang di bawah kemudian bisa naik menjadi yang di atas. Dari mulai kita tidak mengetahui diri kita, bahkan tidak mengetahui lawan, kemudian kita menjadi mengetahui lawan dan mengetahui diri sendiri. Ini challenge kita dalam menghadapi kondisi yang ada sekarang. Mari kita lihat bagaimana kita memahami lawan kita. Yang jelas COVID itu tidak kasat mata, masa inkubasinya 14 hari, penularan adalah dengan droplet, sistem imunitas tubuh sebagai kunci, kita menghindari kerumunan, orang tua dan orang yang punya penyakit kronis punya chance lebih besar untuk mengidapnya dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan dengan penyakit yang lain bahwa ini untuk perawatannya seringkali orang membandingkan dengan misalkan dengan TBC, tapi menurut saya tidak apple to apple. Kenapa? Karena perawatan untuk menggunakan ini adalah besar. Jadi misalkan adalah ada APD, ada ventilator dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya cara kita menghadapi COVID ini. Jadi kalau kita mengatakan kita punya pengalaman di dengan bencana-bencana sebelumnya, tapi bencana ini polanya berbeda, unobservable. Sebagian besar yang kita lihat itu adalah kita tidak mengetahui lawan kita bagaimana. Oke. Maaf, jadi ada yang sharing di sana. Oke, ini saya balik lagi. Jadi kita berhadapan dengan orang yang kita berhadapan dengan lawan yang totally different sekarang ini. Kita tidak berhadapan dengan bencana, kita tidak berhadapan dengan peperangan, tapi kita berlawanan dengan virus yang kita tidak tahu bagaimana sistem penyebarannya.
Nah, sehingga cara pendekatan kita bagaimana? Karena lawannya berbeda, pendekatannya pun juga harus berbeda. Jadi kalau saya lihat, menurut saya pendekatan kita harusnya sudah sama. Pendekatan apa yang disebut dengan ini, apa namanya, yang apa disebut dengan defensive battle. Saya menggunakannya defensive battle. Itu saya, apa sih defensive battle itu? Defensive battle itu pada dasarnya adalah, ya karena kita tidak tahu lawan kita itu seperti apa, tidak mungkin kita itu akan menyerang dulu, nggak mungkin. Yang mungkin adalah kita menunggu lawan itu menyerang. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kita melakukan defensive battle, seberapa besar kemampuan kita menahan serangan lawan dan kemudian membalik. Jadi sekarang yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita tuh cepat membangun kapasitas kita dalam menghadapi bencana COVID ini. Mungkin orang akan mengatakan, sebagian orang akan mengatakan, bukankah kita agak terlambat, Pak? Ya, mungkin terlambat, tapi tidak ada cara lain yang harus kita lakukan sekarang selain bekerja cepat. Dengan siapa saja? Dengan semua pihak. Jadi kita harus bekerja semua, pemerintah pusat, Pemda, DPR, DPRD, Parpol, dan lain sebagainya. Kita harus bekerja sama. Nah, sekarang yang agak bermasalah menurut saya adalah ketika semua orang fokus pada COVID, kenapa kemudian DPR masih mendiskusikan tentang RUU? Sebenarnya menurut saya, dalam kondisi seperti ini, tidak layak untuk ada pembahasan terkait dengan RUU. Harusnya semua orang fokus pada bagaimana menangani COVID ini. Nah, mari kita lihat bagaimana pembelajaran dari Korea. Mereka bilang bahwa mereka tidak siap. Nah, tidak ada negara yang siap. Nah, kita harus mulai dulu pemahaman dari ini. Tidak ada negara yang siap, tidak ada masyarakat yang siap menghadapi COVID. Yang kedua adalah yang harus dibangun adalah sense of crisis. Ini yang kita agak lag. Kemudian yang ketiga adalah transparansi, dan keempat adalah kerja keras melibatkan semua pihak. Mengapa di situ saya berikan contohnya adalah Gandhi, karena Gandhi adalah orang yang hebat, yang bisa mengalahkan Inggris dengan kekuatan Inggris sendiri. Karena Gandhi orang yang paham sekali bagaimana perilaku orang Inggris dan cara berpikirnya orang Inggris. Anda bisa lihat di situ bagaimana Gandhi dengan cepat beradaptasi, dia menggunakan baju yang totally different ketika dia menjadi lawyer dan ketika di Inggris dan ketika dia menjadi pejuang di India. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa ada Sonjo? Nah, jadi yang saya lihat adalah begini, rekan-rekan. Ketika terjadi krisis, ketika terjadi serangan COVID seperti ini, maka semua hal itu akan berbeda dari yang biasanya. Jadi kalau yang biasanya orang mensuplai makanan, beli makanan, orang mensuplai barang dan jasa itu katakanlah dengan cara-cara yang mungkin sudah kita anggap sebagai satu rutinitas, maka rutinitas itu tiba-tiba hilang. Ketika ini tiba-tiba kerja dari rumah, working from home, apa yang terjadi? Semua proses bisnis kemudian jadi berubah semua. Pada titik itulah sebenarnya ada perpecahan antara demand dan supply. Ada demand sendiri, atau permintaan, ada supply sendiri, dan kita berhadapan dengan demand dan supply dari bantuan kemanusiaan. Saya lihat ngobrol-ngobrol sebelum membentuk Sonjo itu, saya melihat banyak sekali orang yang sudah bergerak ingin memberikan bantuan. Tapi ada pertanyaan kemudian, apakah kemudian yang terjadi adalah antara demand dan supply tadi itu akan menjadi sinkron, pasti menjadi sinkron, ataukah menjadi efisien, optimal? Belum tentu. Bisa jadi orang akan kemudian belajar dari bencana-bencana yang dulu. Yang terjadi adalah ada satu daerah mendapatkan bantuan yang demikian banyak, tapi ada daerah lain yang kemudian nggak mendapatkan bantuan apapun. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Nah, lalu apa yang saya munculkan, kita melihat bahwa kalau dalam demand dan supply itu nggak akan pernah ketemu sebenarnya secara teori. Informasinya tidak komplit dan kita punya keterbatasan kemampuan sebagai manusia. Itulah sebabnya kemudian kita membentuk Sonjo. Nah, Sonjo ini awalnya dari apa? Dari WA Group. Kenapa WA Group? Karena itu yang paling simpel. Teknologinya yang paling simpel. Kita kumpulkan banyak pihak, semuanya dirangkul. Ada LSM, ada tokoh agama, ada lembaga amil zakat. Kemudian ada kitabisa.com juga, jaringan Gus Durian, ada akademisi, ada praktisi kesehatan dan lain sebagainya. Kumpul semua di situ. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dengan berkumpul seperti ini, maka
jelas di satu sisi itu informasi terkait dengan masalah itu akan datang cepat sekali. Banyak orang mengatakan, oke, kita punya masalah di sini, masalah di sini. Tapi di saat yang bersamaan sebenarnya kita akan kemudian melihat juga ada orang mengatakan, kalau seperti itu saya bisa loh. Kalau seperti itu kebutuhannya, saya punya teman loh, kenalan saya loh, kita undang ke sini ya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya Sonjo itu atau WA Group itu menjadi media untuk menghubungkan antara permintaan dan penawaran dari bantuan tadi. Masalah akan selesai di situ. Jadi kita mengalihkan dari pasar yang sebenar, yang biasanya ada di luar, itu menjadi pasarnya ada di WA Group. Nah, kenapa ada di WA Group? Karena sama-sama kita tidak bisa keluar. Kita nggak bisa keluar karena ada working from home. Kita harus menjaga kesehatan kita. Sekarang pertanyaannya adalah ini adalah proses sistem baru di dalam perekonomian yang harus kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi di satu sisi itu akan meminimalisasi tumpang tindih penyaluran. Di sisi yang bersamaan itu akan memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, apa masalah yang ada? Jadi kita fokusnya sebenarnya di fokus Sonjo itu hanya ada dua. Kepada masyarakat yang rentan dan masyarakat berisiko. Ide awalnya sebenarnya kita tidak berbicara pada masyarakat yang berisiko. Yang berisiko ini kan misalkan perawat, tenaga medis. Yang rentan ini kan yang rentan pendapatannya sebenarnya. Kita awalnya itu berpikir waktu itu adalah bagaimana memberikan santunan, menyebarkan sembako kepada rekan-rekan yang pendapatannya harian. Awalnya itu dari situ, as simple as that. Tapi ternyata yang terjadi adalah ketika kita sudah berhubungan, bergabung, yang terjadi adalah banyaknya masalah itu justru yang terkait dengan rekan-rekan yang berisiko tadi, yang ada di garda depan. Nah, apa yang kita bawa itu adalah kita mencoba meningkatkan empati, solidaritas, dan gotong royong. Kira-kira intinya di situ, dari Sonjo itu sebenarnya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, ini yang seringkali ditanya orang, bagaimana memulai untuk menggerakkan sambatan atau gotong royongnya? Pertama yang harus dilihat itu adalah kita butuh apa sih? Kita punya masalah apa? Jadi kita memulai dengan masalah bersama dulu. Ketika kita punya masalah bersama dan kita punya kebutuhan untuk melakukan gotong royong, maka itu akan selesai sebenarnya. Nah, saya menggunakan teorinya game teori. Di game teori itu dikatakan begini, yang namanya orang gotong royong itu kan sebenarnya kayak koordinasi. Sambatan itu koordinasi. Nah, di dalam koordinasi itu kuncinya sebenarnya harus ada yang memulai. Harus ada yang memulai. Kalau nggak ada yang memulai, nggak akan bisa. Jadi kita memulai dulu. Kita mulai harus ada yang memulai. Lalu setelah itu orang akan ikut ke kita. Nah, setelah masuk ke sana, kemudian mari kita tumbuhkan bersama-sama empati, solidaritas, dan juga kita meluruskan niat. Bahwa niatnya di sini, misalkan di dalam Sonjo itu adalah bagaimana menciptakan media untuk saling menolong. Kedua adalah di dalam Sonjo tidak ada transaksi keuangan. Kenapa? Ya, saya tidak mau terlibat karena namanya Sonjo ini OTB sebenarnya, organisasi tanpa bentuk atau informal. Kalau di dalam di zamannya Pak Harto ya, disebut organisasi tanpa bentuk. Nah, tetapi dengan organisasi tanpa bentuk harus hati-hati. Kita tidak boleh mengenerate uang atau mengumpulkan dana karena itu akan jadi masalah di kemudian hari, dan itu hal yang saya tidak ingin kita terlibat masuk ke dalamnya. Nah, dan intinya adalah apa? Semakin banyak elemen masyarakat yang ikut, maka akan semakin cepat selesai. Nah, yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan adalah orang yang punya yang pokoknya kita mainnya itu sok kenal sok dekat begitu dan mengajak orang itu untuk bergabung. Itu aja. Ya. Nah, saya akan masuk ke sini. Apa sih kalau dilihat dari Sonjo itu? Nah, kita memulai dari sesuatu yang sederhana sebenarnya. Sebenarnya itu mulai dari satu WA Group. WA Group itu adalah Sonjo itu, yang di tengah itu. Lalu kemudian dari diskusi ini berkembang berbagai macam kebutuhan. Ada kemudian teman-teman menginginkan bagaimana untuk kebutuhan pangan. Kalau udah kebutuhan pangan, kemudian kita berpikir kenapa tidak kita buat pangan, di mana di dalam Sonjo Pangan ini akan mempertemukan rekan-rekan yang ingin menyalurkan dan juga ingin mengakses makanan, penyedia dan mengakses makanan. Kumpullah di situ. Kan kemudian orang berpikir kenapa tidak membuat, kami ingin menyalurkan sembako. Oke, kalau menyalurkan sembako berarti butuh relawan. Kita relawan gitu. Lalu muncul lagi Sonjo Inovasi. Nah, Sonjo Inovasi ini kita berpikir banyak teman-teman inovator di situ waktu itu.
Dan kita mengidentifikasi ada yang buat APD, ada yang buat face shield, ada yang buat berpikir untuk membuat N95 dan lain sebagainya. Balik lagi, saya melihat teman-teman di situ ketika diskusi di grup besar, setelah diskusi sebentar, kemudian tidak banyak diskusi. Lalu kemudian saya mikir, bagaimana, saya usulkan kepada mereka bagaimana kalau kita buat kelompok terpisah agar mereka bisa berdiskusi di antara mereka. Mereka sepakat, kita buat yang namanya Sonjo Inovasi. Lalu kita juga berpikir bagaimana mensinkronkan tadi antara rekan-rekan yang ingin memberikan menyalurkan bantuan ini agar tidak tumpang tindih, itulah yang kita buat dengan Sonjo Legowo itu. Lalu Sonjo Database ini apa? Sonjo Database ini adalah bagian dari upaya kita itu untuk menggabungkan mendukung Sonjo itu sendiri. Sehingga yang kita lakukan kemudian adalah mengumpulkan lembaga-lembaga amil zakat, lembaga charity itu kumpul di situ, dan intinya mereka akan berkoordinasi agar jangan sampai tumpang tindih. Yang terakhir yang muncul itu adalah Sonjo Legowo media, itu baru kemarin. Nah, ini yang menarik. Jadi bahwa kalau orang menanyakan kok bisa muncul 6 dari awal begitu, enggak. Yang pertama itu ya hanya Sonjo aja. Lalu ketika kita melakukan sesuatu, maka muncul ide-ide baru, muncul masalah-masalah baru, muncul ide-ide baru. Nah, balik lagi kemudian di sini bahwa ada rekan-rekan yang muda kemudian mengusulkan, Pak, kita isi, kita kasih Google Form, Google Sheet. Wah, monggo saja gitu. Ini kita terbuka saja. Itu sebabnya kemudian kita bisa membuat kalau orang mau jualan bisa masuk di Sonjo Pangan, kalau orang mau beli sesuatu bisa cek di database Sonjo misalnya. Nah, itu ternyata cukup membantu. Dan hari ini kita juga mendengar banyak ada peternak yang ingin menjual ayam gitu. Ternyata ada rekan Sonjo yang ke situ sudah habis. Nah, ya, alhamdulillah berkat Sonjo bisa seperti ini. Jadi balik lagi, intinya dari mana? Intinya adalah lakukan dulu. Lalu kemudian di situ pasti akan muncul berbagai macam detail. Nah, kita mendalami detail-detail itu. Itu saya sebut sebagai the devil is in the detail. Kemudian masalah pasti akan muncul. Tapi dari masalah itulah akan masa kita untuk bekerja sama dan memikirkan solusi. Akan berkembang. Nah, seringkali orang kemudian takutnya kalau Sonjo bisa sampai 6, apa yang saya lakukan lah. Padahal tidak, awalnya adalah Sonjo adalah hanya satu WA group. Nah, ini yang terjadi evolusi penggunaan teknologi pun juga terjadi evolusi dari WA group dari 1 jadi 6. Kemudian untuk database kita kembangkan dengan Google Sheet, kemudian kita punya database demand dan supply, itu sampai ke arah kesehatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian kami bekerja sama dengan Dharmabox, website, dan sekarang sedang dibangun dari awal sampai sekarang masih dibangun itu apps ya. Nah, Anda teman-teman bisa lihat untuk yang di situ Sonjo itu bisa dicek di situ, semua database ada di sana, kebutuhan alkes, kebutuhan ada kalau Anda mau jual beli makanan, minuman dan hasil pertanian ada juga di situ. Jadi selain itu kita juga membuka kesempatan untuk bekerja dengan community lain, berkoordinasi dengan pemerintah. Lalu yang sebenarnya agak sulit sebagai apa yang kita lakukan sekarang dengan Sonjo Angkringan itu awalnya adalah 2 hari sejak saya membuat ini. Kemudian saya merasa ini harusnya bisa dilakukan di tempat lain. Tapi ketika saya mencoba mempersuasi, selalu pertanyaannya begini. Itu websitenya apa ya, Mas? Karena kami belum punya website ketika itu, jadi saya katakan WA Group. Banyak orang tidak paham, kemudian mengatakan kok bisa gitu. Ya sudah deh, kemudian kita membuat apa yang disebut dengan pembelajaran Sonjo. Ya, kita berikan kesempatan rekan-rekan menjadi observer di WA Group Sonjo 2 kali 24 jam untuk kemudian diganti oleh rekan lain. Harapannya teman-teman ini kemudian membuka gerakan seperti Sonjo-Sonjo lain di daerah lain, dan ada beberapa rekan yang sudah mengatakan mereka telah membentuk di daerahnya. Ini alhamdulillah dengan seperti itu. Pada intinya saya katakan dengan ini bahwa strategi di masa krisis itu hanya ada 3 sebenarnya, expect dan unexpected. Jadi kami tidak pernah berpikir bahwa dampaknya mild kejahatan pandemi ini, dampaknya selalu kita memikirkan yang terburuk. Tapi dengan memikirkan yang terburuk itu kemudian kita berpikir thinking the unthinkable, bagaimana akan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga yang paling memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi dampak. Nah,
itu kira-kira dari saya, monggo. Kalau rekan-rekan ingin ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya Siska, Pak, dari IE Angkatan 17. Saya mau bertanya, Pak, untuk apa ya? Ketika Bapak memulai Sonjo itu, bagaimana Bapak meyakinkan kolega Bapak untuk benar-benar mau ikut kolaborasi gitu, karena kan memang meyakinkan orang di awal itu kan terkadang susah ya Pak, karena saya sendiri tuh sebenarnya saya sama teman-teman itu ingin membuat macam gerakan juga Pak di kampung halaman, tetapi itu untuk meyakinkan orang-orang itu cukup sulit Pak, karena orang-orang itu kan takut untuk istilahnya ikut gerakan seperti ini. Bagaimana Bapak meyakinkan relawan atau kolega Bapak untuk bisa berkolaborasi di Sonjo ini Pak? Terima kasih. Baik, jadi yang saya lakukan cuma simpel, saya membuat semacam narasi 2-3 paragraf begitu. Saya katakan ini kondisinya kita menghadapi bencana, lalu kita kayaknya perlu upaya untuk membantu saudara-saudara kita yang tadi yang rentan dan berisiko. Lalu saya tanya bagaimana kalau kita membentuk WA group, ini upayanya untuk gerakan kemanusiaan. Hanya itu sebenarnya. Nah, begitu yang bersangkutan nanti, dan saya mengatakan kalau nanti sepakat, nanti akan saya undang di WA group. Ya sudah, jadi ya tentunya mau tidak mau karena kita yang berinisiatif, maka kita yang harus setting semuanya. Kita harus melakukan setting semuanya. Balik lagi, prinsipnya adalah di dalam setiap koordinasi, maka siapapun harus memulai, harus ada yang memulai. Tidak boleh nunggu, karena kalau yang menunggu, ya selamanya semua orang akan menunggu dan nggak akan jadi. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah orang harus berani untuk kemudian propose sesuatu, menawarkan pada rekan-rekan, saya punya inisiatif seperti ini, tapi di saat yang bersamaan Anda harus siap untuk kemudian bersipuria, yaitu adalah menyiapkan WA grupnya, menciptakan iklimnya yang ada di situ, bahkan menciptakan membuat rule-nya. Jadi misalkan rule di WA group Sonjo adalah kita fokus pada pemecahan masalah, dan kalau ada misalkan orang ulang tahun, promosi dan lain sebagainya, mohon ucapan langsung diberikan pada yang bersangkutan, tidak di WA group. Ada yang lain? Untuk pembagian spesialisasi tadi itu akhirnya gimana ya Pak? Akhirnya itu kita ngerekrut ketika ngajak orang itu udah langsung orang ini akan diinovasi, orang ini akan di atau kayak atau mungkin ketika baru masuk besar baru mereka mengidentifikasi dirinya. Ya, jadi jangan berpikir kita sangat plan ya Mas, sangat merencanakan semuanya dari advance. Enggak. Jujur aja enggak. Jadi saya juga enggak tahu, saya enggak pernah terpikir bahwa akhirnya kita punya 6 WA group. Enggak pernah. Jadi kita waktu itu kumpul aja dulu, lalu kita mendiskusikan. Dari diskusi itu muncul kemudian kita akan ketahuan, oh ini ahlinya kesehatan, oh ini ahli pangan, oh ini punya bahkan sekarang ini banyak tawaran itu dari rekan-rekan yang koordinator dari relawan misalkan. Ada itu yang spesialisasi seperti itu. Nah, dari situlah kemudian kita melihat, kita sebagai koordinator ya, kita kan akan lihat nih diskusi itu. Nah, satu hal yang perlu saya jelaskan adalah setiap malam itu siapapun koordinator itu harus membuat minute of meeting. Minute of meeting didasarkan pada apa? Didasarkan pada chat yang ada di dalam WA group itu. Kita kumpulkan, stock taking istilahnya, masalahnya apa, potensinya apa, dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian kita kasih 3 warna waktu itu. Yang merah itu adalah berarti masalah, ada masalah belum bisa dipecahkan. Yang hijau itu ada masalah dan sudah ada respon dan ini berpotensi untuk diselesaikan. Yang biru itu adalah masalah yang sudah terselesaikan. Nah, itu kita buat sehingga, dan setiap hari kemudian biasanya kalau dulu di awal-awal itu saya bisa jam 23 gitu saya buatkan rekap, nanti kemudian saya upload sehingga pagi harinya kita sudah tahu minute of meeting yang hari sebelumnya apa, masalahnya apa, sehingga bisa dipelajari oleh semua orang. Nah, ini akan membuat kita aware, membuat kita paham sebenarnya masalah yang kita hadapi itu apa saja. Nah, ini paling biasanya akan terjadi untuk 5-7 hari pertama. Setelah itu
masalah itu sebenarnya balik dari itu ke itu lagi, gitu ya. Jadi misalkan kalau dulu orang bicara membutuhkan APD, itu saya pening. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa mendapatkan. Tapi kalau sekarang orang bicara APD, butuh APD atau apa, itu biasanya selesai dalam waktu 5-10 menit. Kenapa? Tiba-tiba sudah muncul, oh saya butuh APD, oke, saya ini Pak ini yang bisa, Pak ini yang bisa, Pak ini yang bisa. Nah itu muncul dengan sendirinya. Jadi kalau sudah terbentuk seperti sekarang, itu masalah itu jauh lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, inilah yang sebenarnya kami berharap ya, bahwa Sonjo ini bisa diaplikasikan di tempat lain. Karena banyak di tempat lain itu sebenarnya masalah yang muncul, yang mereka hadapi sekarang, itu adalah sebenarnya masalah-masalah yang kalau mereka punya Sonjo, itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah ini ada Mas Gerardo Gani bertanya, Pak, saya mau bertanya, di saat-saat seperti ini mulai bermunculan gerakan-gerakan seperti ini. Mungkin ada tips untuk donatur, gimana cara menentukan kelompok mana yang kredibel maupun tidak. Bukan bermaksud sudon, cuma supaya ketika kita mendekati donatur, maka bisa mantap dan berani untuk donasi. Nah, terima kasih Mas. Jujur aja Mas, kami tidak fundraising di sini, jujur aja. Kami hanya mengumpulkan lembaga-lembaga yang sudah ada. Jadi misalkan lembaga amil zakat, jadi ada LASISMU, kemudian ada SIS UGM dan lain sebagainya. Kita juga kerjasama dengan jaringan Gus Durian, kita merangkul teman-teman di Kita Bisa dan lain sebagainya. Kita masukkan di situ. Tapi kita pastikan bahwa mereka ini adalah yang kredibel. Artinya mereka punya yayasan, punya organisasi yang formal dan kredibilitas dan lain sebagainya. Mereka berkumpul di situ. Nah, masalahnya kemudian muncul, kemudian orang mengatakan begini, Wan, ini aku ada teman yang mau ngasih dana ke Sonjo. Saya bilang, kita ini OTB Om, kita nggak bisa nerima duit. Kalau kita nerima duit itu akan jadi masalah. Lalu kalau mau duit, bantu duit bagaimana? Nah, monggo langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga tadi, bisa masuk ke Kita Bisa dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan agar kemudian kita menghindari masalah-masalah itu, Mas. Harus ngeceki apakah ini donaturnya kredibel atau tidak. Juga ketika di awal-awal itu ada beberapa rekan yang di awal-awal itu ada beberapa poster yang itu ya gerakan juga membantu rekan, tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa di sana yang muncul adalah rekeningnya pribadi. Nah, ini kita sepakat di Sonjo, kita mengatur untuk tidak menggunakan rekening pribadi untuk donasi, karena itu kami tidak ingin menjadi masalah di kemudian. Ini Bu Mbak Wahyu Puspita Sari, oke. Izin bertanya, untuk mekanisme jika ingin menjadi observer di Sonjo bagaimana? Ya, monggo aja, saya di WA aja Mbak, nanti kita akan masukkan untuk 2 kali 24 jam, dan biasanya kalau sudah mencapai 2 kali 24 jam, tiap rekan nanti akan saya WA, lalu kita minta juga untuk memberikan testimoni sebenarnya. Nah, testimoni itu bisa positif, bisa negatif, mau komentar, monggo aja lah, karena itu bagian dari kita ingin mendapatkan masukan juga sebenarnya dari rekan-rekan, dan apapun yang ditulis di situ biasanya kita akan tulis juga, kita masukkan di dalam website gitu, sehingga orang juga tahu bagaimana sih sistem di Sonjo dan lain sebagainya. Nah ini Mas Gerardo Gani tadi, jadi donasi maksud saya termasuk dalam berbagai macam bentuk, tidak sekedar uang. Ya, nah ini ada terjadi kemarin, misalkan ada rekan butuh APD, ada rekan yang bisa membuat APD, lalu kemudian ada rekan yang dari salah satu bank, mereka mengatakan, loh Mas atau Mbak, kalau begitu kita kerjasama aja, Mbak yang buat APD-nya, saya yang dananya butuhnya berapa, terus itu disalurkan ke rumah sakit mana. Nah itu monggo, itu diselesaikan di luar. Artinya kita sudah memberikan medianya agar antara donatur, orang yang membutuhkan tadi, pihak rumah sakit yang membutuhkan, dan pihak yang bisa membuat APD tadi itu bisa berkumpul. Nah, kemudian setelah itu diselesaikan di luar, selesai masalah. Nah, ini yang kita sebut bahwa kita ini menciptakan pasarnya aja, Mas. Tapi transaksi tidak ada di sini.
Ini untuk agar kita tidak masuk ke dalam hal yang sangat kompleks ya, ketika nanti urusannya dengan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Dan banyak pihak sudah memperingatkan saya, termasuk Bu Sri Adiningsih, beliau mengatakan, Wan, itu ada aturannya loh untuk generating donasi. Nah, saya bilang, Bu, memang kita tidak masuk ke donasi, Bu, kita hanya mempertemukan aja antara kebutuhan dan siapa yang ingin membantu dengan yang dibantu. Ada lagi? Bisa langsung ngobrol, bisa di ya, 51 partisipan selama saat ini. Nah, ini dari Mbak Elviza dari Jurnalis Mungabe Indonesia. Bagaimana gerakan yang dilakukan Sonjo ini bisa menular ke daerah yang masih minim penyadarannya terkait COVID-19? Apakah pemerintah daerah dilibatkan dalam gerakan ini? Di sini kita tidak melibatkan pemerintah daerah. Awalnya tidak melibatkan pemerintah daerah, Mbak. Jadi ini memang betul-betul murni dari elemen masyarakat sipil. Nah, mengapa begitu? Karena waktu itu yang kita pikirkan sebenarnya beberapa ekonom, termasuk saya, jadi waktu itu ada Bu Vivi Alatas, ada Pak Ilan Satriawan, dan saya sendiri, itu menggagas untuk memberikan rekomendasi beberapa insentif, terutama diberikan kepada rekan-rekan yang tadi pendapatannya itu harian. Bagaimana? Karena waktu itu kan ada isu, ada lockdown, ada working from home, dan lain sebagainya. Nah, kita kemudian berpikir, loh, kalau kemudian ini ada lockdown, ada working from home, dan lain sebagainya, siapa yang akan vulnerable, paling rentan, yaitu adalah masyarakat-masyarakat yang pendapatannya harian. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mereka, katakanlah terjadi, the worst scenario adalah terjadi lockdown, mereka ini masih bisa tetap ada di rumah, tetapi tidak bingung dengan bagaimana penerimaan dari keluarga mereka. Nah, kita berpikir waktu itu BLT akan diberikan itu suatu hal yang mungkin saja. Tapi kita juga memahami waktu itu bahwa basis data yang digunakan itu kan BDT, basis data terpadu. Nah, basis data terpadu itu ya ada plus minusnya di sana, dan fakta bahwa kita itu belum memiliki single identity number untuk seluruh orang di Indonesia, ya faktanya pasti akan ada orang yang sebenarnya tidak mampu tetapi tidak masuk di situ. Nah, itulah yang kemudian kita berpikir, waktu itu saya berpikir, nah, kenapa kita tidak mengajak rekan-rekan masyarakat sipil untuk kemudian menutup gap. Jadi kalau pemerintah punya satu di sini nih, nah kita kemudian menutup yang sisanya gitu. Jadi kayak bagi-bagi tugas sama pemerintah, meskipun nggak saling ngomong gitu. Nah, itulah yang kemudian kita munculnya. Ketika ini berkembang, ketika Sonjo ini semakin berkembang, kemudian saya mulai diundang kemudian dengan Pemda. Nah, saat ini kita punya koordinasi dengan Pemda. Jadi awalnya saya diundang ke teman-teman Search DIY. Jadi Search DIY ini kumpulan dari ahli-ahli kesehatan ya, yang mereka memikirkan tentang search capacity, jadi kekurangan capacity atau gap capacity di dalam kesehatan, di dalam sektor kesehatan. Saya ikut diskusi di situ. Nah, ternyata mereka banyak berhubungan dengan Pemda. Lalu kemudian saya diajak ketika bertemu dengan Pak Gubernur DIY waktu itu. Nah, sejak itulah kemudian kita memasukkan rekan-rekan dari Pemda juga itu untuk selalu berkoordinasi dengan kita. Tapi koordinasi di Search ya, bukan di Sonjo. Karena kalau di Sonjo itu ribut, komunikasinya cepat sekali dan seringkali orang sulit untuk, kalau orang meleng sedikit aja tiba-tiba udah ada 200-300 message, sehingga waktu itu saya bilang udah deh Bapak di di Search saja, nanti saya akan laporkan perkembangan yang ada di Sonjo ke Search, sehingga karena di Search relatif sepi sehingga bisa diskusi di situ. Itu, Mbak. Mas Aulia atau Mbak Aulia ini, apa saja agenda Sonjo ke depan, khususnya masa darurat ini berakhir? Belum terpikir ke situ, Pak. Jujur aja. Jadi gini, kenapa belum terpikir ke situ? Karena
Estimasi. Jadi kalau estimasi puncak dari ketika kita pemerintah mengatakan bahwa puncak dari COVID itu adalah Mei, maka kita berbicara 2 bulan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau itu puncaknya, berarti kapan masalah ini akan selesai? Mungkin akan ada tambahan lagi sekitar 2-3 bulan. Jadi dalam skenario kami di Sonjo itu satu, kita memikirkan the worst scenario. Yang akan terjadi adalah outbreak yang sangat besar. Dan itu akan terjadi surge capacity yang jelas. Yang kedua, jangka waktunya itu bisa 4-5 atau 6 bulan. Nah, yang sekarang kita lakukan di Sonjo, kita selalu mengatakan, mohon Bapak-Bapak jaga kesehatan, jaga spirit. Kenapa? Karena kita akan berjuang untuk 4-5 bulan lagi. Jadi ini yang kita coba agar kemudian tidak semangat ada di depan, tapi setelah itu habis. Ini juga yang sebenarnya kami concern ketika banyak anggota masyarakat ingin menyalurkan bantuan. Tapi kemudian pertanyaan saya, loh ini ketika nanti penyaluran bantuannya ini one off, nah ini berkelanjutan. Ini yang perlu kita diskusikan. Itu sebabnya ketika di Sonjo kita selalu mengatakan bahwa mari bersiap untuk menghadapi krisis ini 4 bulan atau 6 bulan ke depan. Setelah itu bagaimana? Kami jujur aja, kami belum berpikir nanti akan jadi apa. Tapi yang sekarang yang harus dilihat adalah banyak masalah di tempat kita. Saat ini banyak sekali masalah dan itu yang harus kita tangani. Nah, kenapa di sana ada Sonjo Inovasi? Bagi saya cara berpikir kami begini ya. Seringkali orang akan mengatakan, loh, apa yang bisa dilakukan dalam waktu 4-6 bulan? Inovasi kan lama. Ya benar, inovasi lama. Tapi pengalaman dari Perang Dunia Kedua menunjukkan bahwa banyak orang harus memulai dengan sesuatu. Dan kemudian karena istilahnya the power of kepepet itu, jadi karena keterpaksaan, seringkali muncul ide-ide yang menarik. Ya. Jadi kayak ketika bicara tentang masker kain misalkan, masker kain itu berawal dari waktu itu ada teman yang mengeluh karena surgical mask yang hijau itu ya, itu langka. Lalu saya tanya kemudian, tanya ke teman-teman kesehatan, waktu itu kami diskusi sampai malam, apa sih sebenarnya, apa iya kita tuh harus pakai itu? Teman-teman menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu, itu orang melakukan, pembedahan itu masih menggunakan maskernya kain. Loh, saya mikir, loh, kok bisa gitu kan? Lalu saya tanya, apa sih spesifikasinya agar ini aman? Saya tidak minta 95%. 95% bisa menangkal virus. Tapi katakanlah saya mengatakan 50% aja. Itu saya happy untuk dipakai di masyarakat. Kenapa? Kalau kita tidak berhadapan dengan pasien. Nah, kemudian muncul ide-ide dari rekan-rekan yang mengusulkan itu cukup kok Mas, dipakai itu. Terus kemudian tambahi tisu. Nah, saya masih ingat waktu itu ketika jam 10 malam saya minta anak saya gitu. Cuma berapa detik. Nah, itu terjadi. Kemudian kita gitu. Nah, sekarang muncul banyak orang mengatakan jangan pakai surgical mask. Nah, itu pola-pola yang bisa. Nah, sekarang dari rekan-rekan mungkin di ventilator itu masalah ya. Masalah. Nah, ini agak sulit bagi kita karena ventilator itu membutuhkan teknologi yang tinggi, banyak impor dan lain sebagainya. Tapi yang kalau kita lihat dari hazmat yang sedang dilakukan adalah dari teman-teman itu melakukan kajian kaitannya dengan N95. Nah, ini N95 ini sudah pada tahap uji prototipe. Nah, ini kan yang menarik kemudian. Nah, itu ada tuh diskusi di teman-teman Sonjo Inovasi ada. Kalau misalkan itu bisa diproduksi dalam waktu 1 bulan aja, itu sudah alhamdulillah sekali. Banyak yang akan terbantu. Nah, yang seperti ini kita tidak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita harus mencoba segala cara. Lagi tadi, expect the unexpected, thinking the unthinkable, dan yang terakhir adalah seluruh resources, seluruh sumber daya itu harus di-pool untuk masuk untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Pak Tetuko, monggo Mas Tetuko, berarti kalau observer ingin mengetahui apa itu Sonjo, maka akan dimasukkan dalam bag Sonjo. Ya, berarti chat yang ada, akan ratusan chat yang ada. Artinya bagi observer agar bisa mengetahui
Apakah harus telaten membaca chat? Ya itu konsekuensinya jadi observer, Mas. Karena kalau nggak seperti itu ya mereka teman-teman nggak akan belajar kan. Jadi banyak yang masuk di dalam Sonjo, kemudian mengikuti diskusi yang ada di Sonjo, baru kemudian oh ternyata begitu toh caranya. Banyak yang seperti itu. Ya konsekuensinya ya seperti itu. Jadi mau nggak mau ya orang harus belajar dari apa yang terjadi sekarang. Oke, ini ada Mas dari Pak Ferry Wijayanto, work from home jalan, tapi RUU Minerba, Omnibus Law, pembebasan koruptor tetap jalan. Nah, ini bagaimana? Nah, menurut saya begini, ini kan sudah jelas ya kondisi darurat kesehatan. Kalau kondisi darurat kesehatan, nggak perlu deh ngomongin undang-undang, nggak perlu ngomongin RUU. Ya, sorry saja, kalau orang bicara korupsi, orang bicara Omnibus Law, saya banyak melakukan kajian. Tapi begitu kondisinya adalah kita berada dalam posisi darurat kesehatan seperti ini, semuanya saya tinggalkan. Kenapa? Bagi saya ya nggak logis sebenarnya kemudian spend waktu untuk ngeceki Omnibus Law. Meskipun ya saya baca banyak di Omnibus Law itu ratusan halaman. Tapi saat ini apa iya kita masih memikirkan RUU seperti itu, yang sebenarnya itu adalah wacana untuk didiskusikan di dalam kondisi normal. Sekarang ini kan dalam kondisi krisis. Itu sebabnya kalau usul saya, sudah RUU Omnibus itu ditarik aja oleh pemerintah, nggak ada lagi diskusi, kita fokus untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana cara penanggulangan COVID ini. Karena itu pun, kita full resources pun belum tentu berhasil juga memenangkan pertempuran ini. Karena pertempuran masih berjalan dan peaknya belum ketahuan sampai sekarang. Monggo ada yang lain? Nah, nanti bagi rekan-rekan yang pengen pengen menjadi observer, nanti saya bisa di WA ya. Untuk materi malam ini bisa di download di sini, chat, bisa dicek. Ada lagi, Bapak Ibu. Nanti kalau diperlukan juga diskusi selanjutnya untuk angkringan ini kita bisa undang banyak ahli-ahli kesehatan, banyak ahli yang ada di sini, yang ahli inovasi pun juga ada, itu untuk memberikan materi-materi terkait dengan penanggulangan COVID. Sangat terbuka sekali. Kita coba, dan ide-ide seperti ini sebenarnya juga munculnya itu liar sebenarnya. Kita melihat ada yang butuh, kemudian ada yang diskusi mengatakan, Mas, kita ada sesi kayak gini, kita coba tanyakan di IG dan kita tanyakan di IG dan Facebook, ternyata banyak permintaan, ya sudah, lalu kita buatkan medianya. Nah, ini dari Mbak Putih ya. Saya ingin bertanya, kalau Sonjo Jogja kan kebetulan daerah Jogja tersebut memang guyup dan saling bergotong royong. Kalau konteks lingkungannya tersebut tidak guyup dan individualis gimana ya? Contohnya Jakarta. Kalau tidak punya akses link lembaga kemanusiaan dan sebagainya, apakah memungkinkan menggalang donasi? Nah, jadi begini, ada beberapa rekan yang sudah menjadi observer, lalu sudah selesai, dan mereka bilang ke saya, dan mereka dari Jakarta, mereka bilang, Mas terima kasih ya, kemarin saya sudah bentuk di perumahan saya. Jadi saya tidak ingin berbicara bahwa kenapa sih kita bisa berpikir Jogja gitu ya. Oke, kebetulan kita bisa cakupannya DIY. Tapi kalau enggak, sebenarnya model Sonjo ini di lingkungan aja bisa kok. Concern saya begini, ini sekarang ini banyak yang terjadi lokal. Ya, misalkan rekan-rekan di satu kampung itu ditutup, atau di desa itu ditutup. Pertanyaan saya begini, ini sudah dipikirkan konsekuensinya enggak? Dalam artian begini, anggota masyarakat yang pendapatannya mungkin
basisnya harian, apakah ada kemudian transfer payment atau subsidi dari rekan-rekan yang keluarga yang lebih mapan pendapatannya kepada rekan-rekan yang pendapatannya kurang. Nah, hal seperti ini bisa didiskusikan. Jadi katakanlah Sonjo ini dibuat satu desa misalnya, atau satu kampung, satu perumahan, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Nggak beda dengan arisan. Nanti akan muncul, pasti akan muncul masalah, kemudian juga ada solusinya di saat yang bersama. Itulah polanya yang kita berikan Sonjo. Sonjo itu kan silaturahmi sebenarnya. Masalah banyak hal itu diselesaikan dengan silaturahmi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, skopnya mau sebesar apa? Monggo aja skopnya. Mau satu kelurahan bisa, satu perumahan bisa, mau satu lingkungan bisa, monggo. Ini terserah sebenarnya. Tergantung pada bagaimana networking kita. Kalau networkingnya bisa luas, bisa satu provinsi. Kalau networkingnya bisa lebih luas lagi, katakanlah kita DIY dan Jawa Tengah, apakah dimungkinkan? Sangat dimungkinkan. Kalau tidak, ya satu kabupaten aja cukup, atau satu kecamatan cukup, atau bahkan satu kampung, ya, satu kelurahan, satu kampung. Selalu ada cara. Dan menurut saya ketika ada masalah bersama, dan kita menawarkan orang untuk bekerja sama, saya yakin orangnya akan menerima. Saya yakin itu. Jadi, selfish apapun orang, karena orang Indonesia itu sebenarnya, jadi gini, ada satu pola yang menarik dari kajian-kajian yang saya lakukan terkait dengan kerjasama di Indonesia. Orang Indonesia itu kalau kerjasama baik, ya, kalau dia lihat muka, kalau dia tahu siapa yang dibantu. Jadi ini sebenarnya lebih simpel untuk daerah-daerah yang lebih sempit, lebih kecil gitu ya. Selama kita tahu sama tahu, itu nggak ada masalah. Sonjo pun dimulai dari apa? Dari orang yang kita tahu dulu. Dari yang tahu dulu, kemudian kita saling tahu, lalu kemudian kita masukkan orang-orang lain yang kemudian nggak kenal gitu ya. Ya nggak masalah. Tapi kita sudah jadi platformnya terlebih dahulu. Balik lagi, di dalam koordinasi, di dalam setiap kerjasama, siapapun yang berjalan lebih dulu, itu akan mendapatkan keuntungan. Artinya, kalau mau kerjasama, ada yang memulai, tidak bisa menunggu. Ada lagi. Monggo, sakit, monggo, Mas. Mas Januar nih, monggo nih. Monggo, Mas Januar. Halo Mas Mawan dan teman-teman semua. Izin yang belum kenal, saya temannya Pak Rimawan. Dulu di Jakarta, sekarang sudah lebih sering di Jogja. Mas, ini komentar saja Mas, berkaitan dengan yang terakhir yang Mas sampaikan. Saya kira memang, ya Mas ya, kalau kita bicara social capital dalam wujud yang paling konkret, ya Sonjo ini yang saya lihat ya, dalam keadaan sekarang. Ya. Ini kan, yes, teorinya banyak banget lah Mas. Kalau akademisi dan teman-teman, saya mau mendorong ada yang sedang skripsi atau sedang nulis akhir atau tesis. Mungkin ini bisa menjadi salah satu case menarik bagaimana ada istilah itu. Investment of social capital. Jadi social capital itu diwujudkan, digerakkan. Dan ini memang selama ini orang kan berpikir prosesnya ruwet. Sonjo ini menurut saya menunjukkan bahwa prosesnya nggak seruwet itu sebenarnya. Ini kan menggunakan istilah jaringan itu kan namanya juga angkringan ya Mas ya. Yeah. Boleh ngomong apa saja, boleh urun apa saja, boleh sambat apa saja, itu kan. Betul. Kira kalau saya juga mengamati teman-teman yang jadi observer, kemudian melakukannya di tempat lain, karena saya juga masuk ke itu di grup desa mandiri tanpa korupsi itu dengan PK dan teman-temannya itu kan ada beberapa observer yang masuk ke sana. Saya kira menunjukkan ya Mas, menunjukkan ada pemahaman bahwa ketahanan ini, resilience ini memang dibangun itu enggak dengan cara yang muluk-muluk, tapi dengan sumber daya yang dipunyai. Dan memang ini sebagai orang yang pernah di pemerintah dan mengalami sendiri pengambilan keputusan, memang saya setuju Mas, ini napasnya harus panjang. 4 bulan ke depan ini saya kira itu kita harus siap-siap. Jadi lebih lama lagi sudah di rumah, makanya sering-sering aja ngangkring bareng online di rumah. Saya kira memang
Setidaknya kita menyiapkan 4 bulan. Model manapun yang mau dipakai, tapi saya kira dengan kecenderungan seperti sekarang ini, kebijakan seperti itu, kedisiplinan warga yang kita tahu sendiri seperti apa. Ini saya kira ceritanya ini akan panjang, Mas. Dan karena itu Sonjo ini memang bukan sprint. Ini maraton, Mas, dan memang harus dirawat. Saya hanya mau komentar itu, Mas, dan mohon Mas Rimawan dan teman-teman memulai inisiatif ini jauh bisa dibantu dan didukung teman-teman. Sekarang sudah pindah ke yang lebih kantor nih. Makasih Mas Yanuar. Jadi rekan-rekan sekalian, Mas Yanuar ini dulu adalah deputi 2 di KSP, jadi banyak menyoroti, menghandle masalah sosial kapital, masalah kesehatan, dan sampai anti korupsi. Sangat paham sekali bagaimana situasi di mana namanya di pemerintahan. Ini Awi, movement of social capital apakah tetap harus memiliki rencana dan strategi atau memang sangat agile? Menurut saya tetap harus ada strategi, Mbak. Jadi bahwa yang dilakukan di Sonjo ini misalkan perkembangannya kemudian berkembang dari 1 menjadi 6 WA group dan lain sebagainya, tapi tetap ada strategi yang ada di sana. Jadi misalkan strategi itu kan harus diturunkan dari misi. Jadi misi dari gerakan. Jadi kalau misi dari gerakan kita itu kan sebenarnya simpel, hanya fokus pada kita ingin menolong kelompok rentan dan kelompok berisiko. Nah, siapa itu? Nah, kita kan bisa diskusikan itu. Ya, jadi kelompok rentan itu artinya rentan dari sudut pendapatan, kelompok berisiko itu adalah rekan-rekan yang memiliki resiko yang tinggi tertular COVID. Lalu di sana ada prinsipnya 3. Empati, solidaritas, dan kemudian gotong royong. Nah, jadi kita hanya menggunakan itu. Intinya ada di situ dan kita nggak akan keluar sama sekali dari sana. Itulah misi. Dari misi kemudian kita turunkan menjadi strategi. Sehingga strateginya bagaimana itu within. Kita harus selalu mengingat bahwa misi kita itu apa. Itu yang akan menjadi guidance kita bagaimana kita bekerja ke depan. Nah, lalu bagaimana ini ke depan? Nah, ini tentunya ketika ini menjadi semakin kompleks, maka kita perlu menciptakan roadmap dan lain sebagainya. Ini yang selama ini memang kita belum fokus ke sana karena yang kita lakukan saat ini itu adalah stock taking dan sekarang berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam jangka pendek. Tapi kalau kita lihat dari diskusi yang ada di Sonjo, itu kecenderungannya sekarang sudah mulai settle karena orang begitu minta bantuan, orang minta macam-macam itu sudah cepat sekali direspon. Dan karena kita ada dukungan dan data yang sangat hebat dari teman-teman muda nih yang ada di Sonjo Database dan juga Sonjo Media, maka di sini banyak hal yang misalkan orang tadi ada yang dari search banyak ke saya, Pak, kita ingin lihat kebutuhan dari APD ada enggak? Langsung saya kasih database ini, Mas, ini APD, ini listnya 16 rumah sakit yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi karena ini sudah semakin settle, banyak hal bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka kemudian kita akan berpikir tentang bagaimana roadmap strategi kedepannya secara lebih terstruktur. Terus, Mbak Abi. Ada lagi? Nambahin sedikit, Mas Gunawan, dari Mbak Awi tadi. Betul Mbak Awi, kata Mas Simon tadi. Strategi besar tetap harus ada, setidaknya ada shared vision itu istilahnya ya. Saya mengambil dari teorinya social capital itu, setidaknya gambaran yang ada sesuatu yang bersama-sama yang mau dijuangkan. Dan di Sonjo ini kan jelaskan ini sambatan untuk bareng-bareng melawan COVID ini. Tapi keuntungan model gerakan seperti ini menjadi sangat luas. Karena ya tadi cepat sekali merespon perubahan situasi. Nah, sebenarnya tadi Mas Himawan cerita saya dulu di kantor staf presiden. Dulu memang saya mengaplikasikan sedikit pendekatan seperti ini ketika memimpin di kedeputian 2. Jadi bukan structureless ya, bukan tanpa struktur.
struktur itu ada, strategi ada, tetapi memang orang-orangnya harus selalu karena ya setiap saat berubah pendekatannya, setiap saat berubah taktiknya. Tapi kita tahu gambar besarnya, yaitu misalnya mengamankan program-program presiden, kayak gitu. Nah, saya kira sama seperti Sonjo ini. Saya kira kalau yang dikerjakan dan teman-teman ini kan strategi besarnya sudah jelas. Tetapi tadi Mas Iwan ceritakan, kalau kemarin ngomongin APD butuh seminggu, sekarang Mas Iwan 10 menit selesai itu mengurusi APD. Ini saya sebagai, karena saya lebih banyak mendukung dari luar, bukan sebagai pengamat, karena saya terlibat, tapi kemudian saya melihat prosesnya adalah, saya kira ini penting. Yang lebih penting adalah kurva belajarnya kemudian menjadi steep, menjadi lebih tajam, tidak lagi lambat. Itu yang lebih penting. Jadi ada yang disebut dengan akumulasi pengetahuan di dalam kelompok ini, dalam Sonjo ini. Ini penting loh ya, karena 4 bulan ini bukan waktu yang sebentar. Kebayang nggak 4 bulan ke depan kalau kita akan kayak gini? Di garda depan itu yang harusnya kita selamatkan. Mohon maaf sekali ini, saya bukan milih-milih orang juga. Yang kita perlu adalah mereka yang memproduksi apa yang kita makan. Kalau petani dan nelayan nggak bisa bekerja, itu repot. Itu mengapa usulnya Mas Rimawan di Sonjo itu menciptakan lumbung-lumbung pangan di daerah, lumbung pangan di tempat-tempat itu menjadi penting. Nah, pentingnya pengetahuan ini di-share. Di sini jalan, di Sleman jalan, di Bantul jalan, nggak di kecamatan saya Ngagli ini gimana, di kecamatan yang lain gimana, atau di kelurahan malah. Yang tadi Mas Rimawan mengatakan skalanya lebih kecil, lebih gede. Jadi kata kuncinya di sini selain agility adalah institutional learning, pembelajaran secara bersama-sama, pembelajaran bahwa orang-orang anggota Sonjo ini kemudian akan menjadi resourceful, bukan karena orangnya yang makin pintar karena diskusi, tetapi karena sistem yang dibuat di Sonjo ini menjadi semacam lumbung pengetahuan. Ada apa-apa tanya kemana, ke situ. Tidak kayak gitu. Moga Mas Yudhistira ini, Mas Yudhistira ini kebetulan sudah melaksanakan Sonjo Light di Tulungagung. Monggo kalau share Mas Yudhistira. Iya, terima kasih Pak. Iya, saya Yudhistira. Jadi saya memang mengcopy paste dari apa yang dilakukan di Sonjo ini, karena juga pelajaran yang ada di Sonjo ini sangat besar bagi kita semua untuk bisa mengimplementasikan. Dan betul seperti kata Pak Rimawan tadi, yaitu first mover advantage itu ada di sana. Ya, kemudian saya lakukan, sebenarnya saya sendiri tidak berada di Tulungagung, tapi saya go ahead aja untuk melakukan mengontak teman-teman yang saya kenal semuanya, dan kemudian akhirnya ya alhamdulillah di sini kami akhirnya mendapatkan beberapa rekan di dokter di Paskes, puskesmas, rumah sakit, dan juga produsen-produsen APD yang ada di Tulungagung. Selain itu kami juga dalam tanda kutip mungkin menyaring donatur ya, karena di Tulungagung yang kami temukan adalah tidak banyak lembaga-lembaga yang membuat donasi, sehingga kebanyakan akun donasi itu adalah akun personal. Di sini memang pada akhirnya menjadi tugas kami untuk melakukan verifikasi agar donasi-donasi tersebut bisa dipercaya. Sampai sekarang kami sedang on progress ya, meskipun tidak secepat yang ada di Sonjo ya pertumbuhannya, tapi saya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting kami bergerak, suara kami juga ada di masyarakat, dan berhasil mempertemukan antara kesejahteraan dan kebutuhan yang ada di sana. Ini yang saya share. Terima kasih Mas. Nah ini ke depan dari siapa nih Mas? User. Barangkali ke depan ada pertanyaan. Agar resilient jangka panjang dapat dirancang mobilisasi resource yang connect dan tertanam dalam bentuk frugal ekonomi. Para produsen UKM menghasilkan kebutuhan mendasar rakyat yang terdampak. Ini masih sangat terbatas sekali kalau di Sonjo Mas.
Ini terutama untuk pangan, karena pangan ini kan kunci ya. Kita pegang dulu pangan karena suplai pangan itu jangan sampai berkurang. Karena memang kalau kita bicara dari teknik perang, maka yang terutama itu 3 hal, ya 3 kata-kata yang perlu dibangun, yaitu adalah logistik, logistik, dan logistik. Nah, sekarang ini yang kita coba dulu. Yang kedua adalah rekan-rekan yang menghasilkan APD, ya. Dari Mbak Mutia Gani, Mbak, oke. Selamat datang Mbak Mutia, ini dari Jakarta Mbak Mutia ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang rakyat banyak tadi UKM, nah UKM yang ada sekarang ini yang banyak mendapatkan manfaat sebenarnya, itu adalah yang kita dorong, itu adalah justru kita katakan kayak reverse engineering. Ya. Kita rekan-rekan yang dulunya misalkan penjahit dan lain sebagainya, kita dorong kemudian untuk membangun membuat APD, untuk membuat masker kain dan lain sebagainya. Itu sebabnya kami fokus dengan masker kain itu, karena yang kami pikirkan adalah satu, dengan adanya masker kain kita akan menurunkan penerimaan permintaan terhadap surgical mask. Yang surgical mask itu bisa difokuskan kepada teman-teman kesehatan, dan memang beberapa minggu yang lalu itu menjadi masalah karena banyak orang tidak berani melakukan swab, tes swab itu gara-gara mereka tidak pakai surgical mask. Bayangkan, mereka dalam kondisi sulit. Itu sebabnya kami mendorong di Sonjo itu untuk kemudian kita berbicara, oke, sekarang yang sehat nggak perlulah pakai surgical mask, kita buat aja yang kain itu yang kami sebut sebagai masker rumahan gitu. Karena kenapa dengan masker rumahan? Karena dengan masker rumahan 1 orang itu cukup 3 masker sebenarnya, dan itu adalah bisa dikerjakan oleh UMKM yang tetap bisa berproduksi, menjaga permintaan mereka, ya. Di sisi yang lain kita sebenarnya lebih banyak berhemat karena kita tidak perlu harus membeli yang disposable mask yang sifatnya surgical mask, yang itu sebenarnya diprioritaskan untuk rekan-rekan yang ada di kesehatan. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti ini, dan memang kami belum sampai ke tahap sampai ke UMKM secara menyeluruh. Kenapa? Karena memang ya kami harus sadari resources di Sonjo juga terbatas, dan ini polanya sekarang adalah balik lagi bahwa kita hanya menyediakan media media untuk bagaimana antara demand dan supply itu bertemu. Itu dulu. Baik rekan-rekan, kalau misalkan tidak ada, kita akhiri sekian ya. Nanti kita akan share recording ini juga di internet, di website dari Sonjo. Bapak Ibu sekalian, atas perhatiannya kita akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jaga kesehatan. Terima kasih.